Halo teman-teman semuanya, selamat datang di PBB, Podcast Bincang Bangsa. Ruang diskusi kami para CPNS Kementerian PU untuk membahas isu-isu kebangsaan dan birokrasi dengan sudut pandang generasi baru. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu isu yang cukup serius dan menjadi PR besar untuk kita semua, yaitu terkait tindak pidana korupsi oleh ASN. Sebagai calon aparatur sipil negara, kita tentu ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Tapi sayangnya, fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan ASN ini belum juga sirna. Bersama saya, Resi Sita Anggi, dan 4 rekan CPNS lainnya, kita akan mengkaji dan mendiskusikan bersama kenapa hal ini bisa terus terjadi, dampaknya terhadap pelayanan publik, dan apa peran kita sebagai generasi ASN muda untuk mencegahnya. Sebelum itu, kita mungkin berkenalan dulu dengan rekan diskusi kita hari ini. Silahkan teman-teman semuanya untuk berkenalan. Halo, saya Reza Amalia. Saya CPNS dari Kementerian PU yang berpenempatan di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang. Saya senang sekali dapat berdiskusi di ruangan ini yang penuh dengan semangat dengan perubahan. Terima kasih, Mbak. Halo, kenalin nama saya Rindu. Saya juga dari Kementerian PU. Semoga obrolan ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua ya, khususnya bagi kita para ASN muda. Oke, kenalin saya Renaldi Dwi Caksono, saya dari Kementerian PU juga, penempatan di Lampung, dan saya senang berdiskusi pada sore hari ini, karena kita percaya bahwa kita perlu peka untuk menyuarakan harapan dan ide-ide dari sudut pandang yang terkini. Hai semuanya, saya Reza Miliar Rasadi dari Desa Sumatera Selatan. Senang sore ini bisa berbincang dengan Anda. Oke, karena kita sudah berkenalan ya, teman-teman, kita akan masuk ke sesi diskusi kita. Dan untuk membuka sesi diskusi kita, mari kita lihat dulu seperti apa sih sebenarnya situasi korupsi di kalangan ASN saat ini. Nah, mungkin dari Mbak Reza bisa memaparkan terkait apa sebenarnya situasi korupsi di kalangan ASN saat ini. Silakan Mbak Reza. Terima kasih atas kesempatannya. Sepanjang tahun 2025 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita kenal dengan KPK itu telah membeberkan hasil kinerja selama 1 semester pada 2025 ini, di mana lembaga ini telah melakukan 2 kali OTT, 5 kali masuk dalam DPO, serta mengklaim telah mengembalikan uang hasil korupsi ke negara sebanyak 500 miliar. Beberapa tahun terakhir juga ratusan ASN terjerat kasus korupsi. Bahkan tidak sedikit dari oknum-oknum yang menduduki jabatan struktural. Jumlah ini mencerminkan bahwa masalah ini bukan terjadi di tingkat bawah, melainkan sudah menjalar hingga ke pucuk birokrasi. Modusnya pun bermacam-macam, mulai dari suap, gratifikasi, hingga menggelembungkan anggaran proyek. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa juga masih sangat menjadi primadona saat ini, karena dengan pemberian fee proyek 5-15% itu masih dianggap sebagai uang terima kasih. Padahal sejatinya itu adalah salah satu bentuk dari korupsi loh. Selain itu juga fenomena ini bukan cuma menjadi masalah moralitas, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam menjaga integritas bangsa. Dalam tahun-tahun politik, ASN rentan sekali dimobilisasi untuk kepentingan kekuasaan. Bahkan, menurut data BKN tahun 2018, lebih dari 2.300 PNS yang sudah divonis korupsi masih aktif bekerja di instansi pemerintahan. Ketika pelayan publik kehilangan kompas moral, rakyatlah yang jadi korban. Dana publik habis untuk kepentingan pribadi. Pelayanan publik menjadi buruk dan kepercayaan terhadap pemerintah yang runtuh. Oke, dari poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Reza tadi jelas menunjukkan ya bahwa korupsi di kalangan ASN ini sudah jadi masalah sistematik. Bukan cuma di level bawah saja, tapi sampai ke pejabat struktural yang seharusnya jadi teladan. Fenomena uang terima kasih yang tadi disebutkan oleh Mbak Reza dalam proyek misalnya menunjukkan betapa praktik korupsi sudah dianggap biasa. Ini bukan sekedar soal hukum, tapi juga soal budaya birokrasi yang harus diubah. Kalau tidak ada reformasi menyeluruh dari sistem kerja sampai integritas pribadinya, pelayanan publik akan terus jadi korban dan kepercayaan masyarakat akan semakin hilang. Nah, seperti yang kita
dengarkan tadi dari pendapat Mbak Reza, kita bisa lihat bahwa dampaknya itu sangat luas dan yang paling berdampak besar itu ke masyarakat. Nah, mungkin kita bahas yang pertama terkait bagaimana sih korupsi di lingkungan ASN ini bisa memperlambat pembangunan atau menghambat pelayanan publik. Nah, mungkin dari Kak Renaldi bisa menyampaikan pendapatnya. Silahkan Kak Renaldi. Mohon maaf, Kak Renaldi masih mute. Ya, Oke, dampaknya ya. Bagaimana dampaknya terkait ke masyarakat ya betul di sekali, segmen Kak. luar. Jadi dampaknya tentunya terasa ya. Kalau saya melihatnya dari dampak makro, khususnya di dalam menarik investasi asing. Karena investor luar ini sangat memperhatikan dari akuntabel, kepastian hukum maupun good governance yang baik. Karena jika hal ini terjadi, maka menciptakan risiko yang tinggi dan ketidakpastian yang membuat mereka enggan untuk berinvestasi. Padahal jika investasi asing ini bisa dilakukan di Indonesia, maka mereka akan menyediakan modal, teknologi maupun lapangan kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Bukan cuma dalam investasi asing yang menurun, juga permasalahan paralel juga muncul ketika kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, kita perlu adanya juga stabilitas dalam permasalahan yang terjadi ini. Oke, kita sudah mendengar bagaimana sih dampak korupsi ini dalam memperlambat pembangunan dan juga menghambat pelayanan publik. Selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait bagaimana korupsi itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan birokrasi secara keseluruhan. Kita akan mendengarkan pendapatnya dari Kak Redo. Silahkan Kak Redo. Oke, makasih. Jadi kalau menanggapi pertanyaan tadi, kalau kita bicara dampaknya ke masyarakat, korupsi ini semua orang udah pasti tahu kalau sangat jelas merugikan negara ya. Yang pertama itu jelas dari sisi pelayanan publik pasti akan menurun. Kalau misalkan kita ambil contoh itu, kita bilangnya oknum kali ya. Oknum yang menyelewengkan APBN yang cara misalkan menggelapkan uang anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri, kan harusnya awalnya uang itu kan harus digunakan untuk membangun infrastruktur buat publik yang bisa dipakai bersama-sama. Namun kalau ada korupsi, infrastruktur ini tuh bisa berkurang kualitasnya atau bahkan nggak tidak akan dibangun sama sekali gitu. Jadi dampaknya ke masyarakat jelas, masyarakat tidak bisa menggunakan pelayanan publik dengan semestinya. Jadi jika pelayanan publik ini tidak dapat memuaskan masyarakat, ujung-ujungnya juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pasti akan menurun. Seperti itu. Oke, saya sangat setuju dengan pendapat dari Karedo. Memang yang paling merasakan dampak negatif dari korupsi ini tentu saja masyarakat ya, teman-teman ya. Nah, kita sudah tahu bagaimana sih apa saja dampak dari korupsi ini di berbagai bidang. Selanjutnya kita akan menelaah akar masalah dari korupsi ini. Jadi, apakah ASN yang melakukan korupsi sejak awal itu tidak berintegritas atau ada proses yang membuat mereka akhirnya terjebak dalam kasus korupsi? Seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Kak Revani terkait pertanyaan tadi. Silahkan, Kak. Kesempatannya ini menurut saya ya, akar utama dari korupsi itu ada dari diri kita sendiri. Yaitu jika integritas kita secara pribadi itu lemah, maka kemungkinan-kemungkinan untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan korupsi, penyelewengan lainnya, penyalahgunaan fasilitas atau penyelewengan itu akan sangat besar potensinya untuk kita lakukan. Jadi kalau nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dari diri kita itu sendiri mulai perlahan terkikis, mulai goyah, tentunya hal itu akan berefek besar untuk kita ke depannya dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai calon ASN ini. Menurut saya, setelah kita bahas tadi, kita telah akar korupsi di ASN ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil tersebut kita tidak merasa takut dalam melakukan kegiatan yang sebenarnya itu tidak seharusnya dilakukan. Hal tersebut bisa mendorong kita untuk melakukan kegiatan korupsi tersebut. Jadi di sini dapat dikatakan kita melakukan korupsi itu bukan berarti kita dari awal ingin melakukannya. Jadi integritas itu bukan
soal tentang niat kita di awal, tapi di sini tentang soal karakter kita dan konsistensinya. Jadi kalau kita dari awal sudah menanamkan mengenai integritas, mengenai tanggung jawab, secara konsisten, tidak berubah-ubah, mungkin perilaku korupsi tersebut dapat kita hindari. Karena faktor yang paling utama itu ya ada di diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol hal tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kak Revani atas pendapatnya. Oke, jadi memang bisa kita lihat juga bahwa memang akar utama itu awalnya mungkin memang dari diri sendiri, tapi mungkin dari pihak-pihak eksternal juga ada kiat-kiat tertentu untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut. Oleh karena itu, apakah pelatihan dan pembinaan integritas yang ada pada saat ini itu sudah cukup efektif membentuk karakter anti korupsi di kalangan ASN? Seperti itu, mungkin bisa dibantu tanggapi, Kak Reza? Di sini kalau bicara soal pelatihan dan pembinaan integritas buat ASN, sebenarnya itu kita udah mulai di jalur yang benar karena sudah banyak instansi pemerintahan sekarang tuh rutin yang mengadakan pelatihan anti korupsi dari yang model kelasnya secara formal maupun sampai yang e-learning. Nilai-nilai berakhlak juga sudah mulai dimasukkan ke dalam budaya kerja. Ini tuh menjadi salah satu tanda kalau pemerintah tuh udah sadar integritas itu bukan cuma penting tetapi juga sangat mendesak. Tapi pertanyaannya sekarang itu, cukup nggak sih dengan semua pelatihan itu membuat ASN benar-benar anti korupsi? Nah, di sini kita harus tahu dan kita harus melihat pada kenyataannya itu sebenarnya walaupun banyak yang ikut pelatihan dan paham akan materinya, bahkan bisa mengulangi semua teori soal gratifikasi, suap, dan lainnya, tetapi masih banyak terdapat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini biasanya disebabkan dari lingkungannya yang permisif, karena selain itu karena tekanan atasan juga dan sampai dengan sistem yang belum sepenuhnya transparan. Jadi meskipun pelatihan itu penting, hasilnya tidak dapat maksimal kalau nggak didukung oleh lingkungan dan budaya kerja yang sehat juga. Integritas itu soal kebiasaan, nggak cukup tahu yang mana yang benar doang, tapi juga harus bisa milih mana yang benar. Bahkan saat lagi tidak ada yang melihat, makanya selain pelatihan kita butuh contoh nyata dari pimpinan atasan langsung kita untuk tindak pidana korupsi itu sendiri. Kalau pimpinan kita memberikan contoh yang baik, maka kita akan mengikuti itu secara tidak langsung. Jadi apakah pelatihan integritas itu sangat cukup? Menurut saya pelatihan itu penting dan jadi awal yang bagus. Tetapi kalau dibilang cukup itu belum cukup kalau untuk berdiri sendiri. Karena kita masih butuh sistem yang kuat, budaya kerja yang sehat, dan tentu saja dukungan dari semua pihak. Yang jelas perubahan itu mungkin akan terjadi asal kitanya mau bareng-bareng dan juga terarah. Terima kasih dari saya, Mbak. Oke, menarik sekali Kak Reza terkait pendapatnya. Jadi kita jadi tahu ya bahwa memang korupsi ini menjadi tantangan kita semua. Nah, khususnya nih teman-teman yang ada di sini ini kan merupakan CPNS yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara atau ya, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai CPNS dalam menanggapi atau melakukan tindakan anti korupsi seperti itu. Mungkin bisa disampaikan dari Kak Riza terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai CPNS sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk fondasi birokrasi yang bersih. Upaya mengurangi korupsi itu bisa dimulai dari langkah kecil, namun sangat bermakna. Seperti membiasakan diri dari bersikap jujur, bekerja keras secara transparan, datang kerja tepat waktu, serta menolak segala bentuk gratifikasi. Gratifikasi itu kecil tapi terlihat sangat sepele, tapi itu akan berpengaruh sangat besar. Integritas yang dibangun sejak awal masa pengabdian akan menjadi pijakan kuat dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depannya. Dengan menjadi teladan dalam hal-hal kecil, saat ini kita sedang menanamkan budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab. Pada akhirnya membangun pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dari individu sendiri, dari individu yang sadar akan tanggung jawabnya. Dan sebagai CPNS, tugas kita adalah menjadi bagian penting dari perubahan itu. Oke, terima kasih Kak Reza atas pendapatnya terkait apa yang bisa kita lakukan sebagai CPNS. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Redo terkait poin yang sama
Silahkan, Kak Redo. Oke, kalau kita lihat dari kita sebagai CPNS ya, kita tuh awalnya harus menanamkan nilai integritas ke diri kita sendiri. Contohnya itu kayak nilai-nilai anti korupsi yang mungkin kita udah sering ya dapat materi ini dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, mungkin dari Padi gitu. Kita harus paham betul lah apa itu korupsi dan turunannya ya, kayak jenis-jenis korupsi itu. Lalu juga ada dampak-dampaknya, kita harus tahu dulu di awal. Jadi kita tuh harus menguatkan nilai-nilai anti korupsi kita itu, contohnya misalkan dengan tidak menerima gratifikasi atau suap atau dan lainnya gitu. Jadi dari dalam diri kita sendiri itu kita juga harus mengingat, kita juga udah sering kan dikasih pernyataan dari Bapak Menteri kita sendiri bahwa kita tuh harus selalu menyertakan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai CPNS harus berani melakukan suatu aksi supaya praktik korupsi ini itu tidak akan terjadi dimanapun, mungkin baik di internal kita atau maupun eksternal juga. Salah satu contoh aksi nyata itu kita bisa seperti melaporkannya di whistleblowing system, karena di whistleblowing system itu sendiri identitas pelapor itu akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan ya. Jadi kita sebagai pelapor tuh juga dapat merasa terlindungi gitu. Dan kita juga tidak akan dapat tekanan dari pihak internal ataupun eksternal, begitu, Mbak Resi. Oke, terima kasih Kak Redo atas pendapatnya. Sangat informatif dan menarik. Selanjutnya mungkin kita dengarkan pendapat dari Kak Renaldi. Silahkan, Kak Renaldi. Oke, terima kasih Mbak Resi. Jadi untuk menanggapi dari pertanyaan di atas ya, soal apa yang bisa dilakukan kita sebagai CPNS, itu ada tiga kalau dari saya. Yang pertama adalah komunikasi, karena kita perlu untuk mendorong budaya dialog terbuka atau komunikasi dua arah, baik dari pimpinan maupun juga di luar pimpinan, ataupun juga di internal, baik di rapat maupun di luar rapat. Dan juga yang kedua adalah kita bersikap dinamis, di mana artinya kita adaptif terhadap perubahan, baik dari perubahan eh, teknologi, ya, terus juga zaman dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ini adalah menciptakan stabilitas, ya, baik dari stabilitas pelayanan publik maupun juga dari iklim birokrasi. Mungkin itu sih dari sini. Oke, terima kasih Kak Renaldi. Kemudian kita lanjutkan. Kita dengarkan pendapat dari Kak Revani. Untuk itu saya persilahkan. Ya, baik sebagai calon ASN yang cerdas dan harapan yang sadar akan hukum, hingga membuat diri kita pribadi menjadi tidak mudah tergoda. Dan keputusannya komitmen kepada diri kita sendiri ataupun komitmen yang dilakukan oleh instansi, sehingga nilai-nilai integritas ini dapat tertanam dan menjadi fondasi dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan diharapkannya sistem pengawasan dan hukum mengenai kasus ini dapat lebih diperketat sehingga mencegah terjadinya kasus-kasus yang korupsi yang terjadi di masa akan datang. Oke, baik. Terima kasih Kak Revani. Terima kasih teman-teman atas pendapat terkait apa yang bisa kita lakukan sebagai CPNS khususnya untuk terkait tindak anti korupsi ini. Saya bantu simpulkan ya dari beberapa pendapat dari teman-teman tadi. Jadi em, dari berbagai pandangan yang tadi disampaikan oleh teman-teman, kita dapat simpulkan bahwa pemberantasan korupsi di kalangan ASN ya khususnya karena kita merupakan CPNS itu bukan hanya soal penegakan hukum saja, melainkan juga soal membangun kesadaran, karakter, dan budaya integritas sejak dini. Sebagai CPNS, kita berada di titik awal pengabdian kita, di mana pembentukan prinsip dan nilai itu menjadi fondasi utama untuk menolak segala bentuk penyimpangan sekecil apapun. Integritas harus dimaknai lebih dari sekedar memahami aturan, dan juga
lebih jauhnya kita perlu untuk membentuk komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kerja, yang akan memperkuat budaya transparansi dan saling mengingatkan. Hal ini tak bisa dilakukan secara individual saja tentu saja. Kita perlu untuk bersinergi antar individu, institusi, dan juga sistem pengawasan yang kuat. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tanggung jawab kolektif seluruh aparatur sipil negara, terutama kita sebagai para CPNS yang akan menjadi bagian dari wajah birokrasi Indonesia ke depan. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas dimulai dari kesadaran pribadi, keteladanan dan tindakan kecil, dan juga komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik. Oke, baik teman-teman semuanya, dari hasil diskusi kita hari ini saya pertegas kembali bahwa korupsi di kalangan ASN ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal moral, tanggung jawab, dan juga keberanian menjaga integritas. Kita sebagai CPNS Kementerian PU adalah bagian dari generasi baru birokrasi, jadi mari kita bangun budaya ASN yang bersih, jujur, dan juga berani. Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS yang sudah berdiskusi hari ini. Semoga semangat ini terus kita bawa sampai ke dunia kerja nyata nanti. Salam dari kami, Podcast Bincang Bangsa. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.